الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam beriring pula kehadiran Nabi kita yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Keluarga pemangku duka yang saya hormati, yang telah mewakili keluarga, bapak-bapak imam, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati. Tadi selepas sholat Jumat di Kayu Besi Armadidi, saya sempat diajak oleh bapak imam untuk mampir ke rumahnya sebentar. Selepas itu kita ikut tol, saya telepon Ustadz Sudi. Alhamdulillah Ustadz Sudi tidak angkat. Ustadz Sudi telepon saya, alhamdulillah juga saya tidak angkat. Maka yang korban Bapak Ibu jamaah sekalian, kerusakan bukan pada TV Anda. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Ibu-ibu, kalau saya tanya, pernah dengar namanya surah Yasin? Pernah? Bapak-bapak tahu tidak surat Yasin? Apa artinya Yasin? Apa artinya Yasin? Bapak sana bilang Yasin artinya hanya Allah yang tahu. Ibu-ibu, ada yang tahu artinya Yasin? Yasin itu adalah nama satu di antara nama-nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dinamakan Yasin. Nabi Muhammad dinamakan Toha. Ingat tidak lagunya? Ala Yasin Habibillah. Salawat semoga tercurah kepada Yasin, kekasih Allah, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ditanya tafsirnya apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu apa artinya Yasin. Tapi di ayat yang lain Allah menyebut Yasin itu menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya? Sesudah kata Yasin ada kalimat Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, dan demi Quran yang bijaksana. Kemudian ayat menunjuk innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad satu di antara para rasul, berarti Yasin. Bisa dipaham? Kita ganti sudah. Kalau tidak ada labjo. Ketika turun ayat yang berbunyi al-yawma nakhtimu ala afwahihim, sambung ibu. Saya ulangi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Cuma yang mengaji tadi yang kita hafal. Saya ulang, pokoknya kita ulang-ulang terus sampai habis acara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Artinya hari ini, kata Allah, maksudnya di hari kiamat, nakhtim, kami tutup mulutmu, wa tukallimuna aydihim, tanganmu berbicara kepada kami, wa tashhadu arjuluhum, kakimu bersaksi kepada kami, bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kalian buat. Ketika ayat ini turun, Nabi menyampaikannya kepada para sahabat. Tiba-tiba Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum dengan ayat tadi? Padahal kalau didengar ayat tadi itu luar biasa ya. Mulut berbicara, tangan berbicara, mulut tertutup, tangan berbicara, kaki bersaksi. Tapi Nabi tertawa menjelaskan ayat itu. Maka Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat, dengarkan, aku baru saja diberitahu oleh Jibril tentang peristiwa di hari kiamat nanti, ketika ada dua orang berdebat. Ketika Allah perlihatkan kitab amalnya, dia membantah kepada Allah dengan perkataan, aku tidak melakukannya. Ini kitab amal sudah dikasih lihat. Dia mengatakan, tidak Allah, kami tidak melakukannya. Allah katakan, baiklah, kalau engkau dengan bukti yang ada tidak pernah mau menerima dan mengakui ini kesalahan yang kau buat semasa hidup, maka Allah bilang, wa tukallimuna aydihim, tanganmu tiba-tiba berbicara, kakimu pun bersaksi. Tangan mengatakan, benar ya Allah, kita yang pegang itu panawair. Kaki bilang, kita juga yang lari untuk mengantarkan lebih cepat. Contoh, tertulis, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi, kata Allah, kecuali itu akan tertulis, terekam dengan jelas dalam kitab amal. Dia mengatakan, tidak ya Allah, itu cuma rekaman bohong. Allah bilang, tangan berbicara. Ketika tangan berbicara, kaki bersaksi. Tapi kan Ustadz, anggota tubuh bukan cuma tangan dengan kaki. Mari dengarkan ayat yang lain. Allah mengatakan, inna sam'a wal absara wal af'ida kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran, bahkan hati dan tubuhmu, dari ujung rambut hingga ujung kaki akan bersaksi di hadapan Allah dengan apa yang Anda buat. Demikian kata Quran mempertegas apa yang dijelaskan surat Yasin tadi. Nah, pertanyaan berikut, apa yang dapat menghapus rekaman itu? Apa yang dapat mengubah rekaman tadi? Hanya ada satu yang dapat merubah. Tidak ada punya cara lain. Kalau di aplikasi tinggal mereset. Ketika reset, kembali ke standar pabrik. Betul? Nah, dalam Quran Allah jelaskan, wa may yaghfiru dzunuba illallah, hanya dengan minta ampun, dengan taubatmu kepada Allah, Allah mampu menutup dan menghapus apa yang pernah tertulis. Tidak ada yang bisa melakukannya. Tapi catatannya sederhana. Bagaimana cara kita minta kepada Allah agar Allah menghapus apa yang sudah tertulis? Caranya, jangan taubat rica-rica. Taubat pagi, baking malam, ulang siang, taubat malam. Taubat rica-rica tidak masuk dalam penjelasan ayat tadi. Tahu tuh taubat rica-rica? Waktu pidis, ikan jadi salah, tukang memasak ada pafeto. Tapi waktu makan tidak ada rica, dia cari ulang itu rica. Apalagi sekarang kan lagi rame-rame di TikTok, pakai jilbab, goyang pantat, bibir merah, dia pertontonkan tubuhnya di hadapan umat manusia di muka bumi. Karena Facebook seluruh dunia bukan tingkat pasar tua.
akan ditulis dan dicatat oleh Allah, dan itu Anda akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti. Berapa mata laki-laki menyaksikan pinggul Anda? Berapa banyak mata laki-laki melihat lipstik Anda? Belum lagi sawer-sawer memperlihatkan kekayaannya, bahwa saya banyak uang. Nikmat bisa datang kapan saja. Jangan lupa dia pun bisa pergi kapan dan dimanapun. Betul tidak? Yang paling banyak goyang-goyang itu yang pakai jilbab. Jilbab ini simbol agama, ibu. Jangan Anda bawa-bawa kejahatan hatimu dengan melapiskan dengan agamamu. Kau telah merusak agamamu. Kau menanggung dosa dunia dan akhirat. Betul atau tidak ucapan saya? Nanti orang baku dapat ketika sakaratul maut. Anda pasti mati, saya juga pasti mati. Bapak Ibu, siapa lagi yang akan menyampaikan ini kalau bukan kami para mubalik? Siapa lagi yang akan mengingatkan umatnya kalau bukan kami para mubalik? Kalau kita sudah tidak ada beda dengan orang-orang lain, apalah artinya kehidupan ini? Makanya ada suatu saat suami istri bertengkar. Suaminya cemburu. Istrinya lebih suka pegang HP daripada pegang kopi. Oke? Kalau pegang HP, semua dunia dilihat dan terasa dekat. Kalau pegang kopi, cuma ini pagi tua pagi siang malam kita lihat. Tapi dia tidak tahu, yang pagi siang malam inilah yang bawa berkah bagi kehidupan. Bisa dipahami ini? Bukan dilarang kita bertiktok-tiktok ria, tidak. Tapi jagalah kehormatan sebagai wanita muslimah. Jaga kehormatan kita sebagai orang Islam yang hidup di daerah minoritas. Oke? Karena hanya dengan itulah kita memperjelas dan mempertegas agama apa yang kita imani. Bapak Ibu, setelah Nabi mendengar, setelah Nabi menjelaskan tentang seperti apa tangan berbicara, ayat tadi mengatakan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pinggulmu yang kau goyang akan ditanya oleh Allah. Rambutmu yang kau urai akan ditanya oleh Allah. Sehingga benar atau tidak, perhatikan kata Nabi, yamutul mar'u ala ma'asyali. Kebiasaan hidup seseorang, dengan itu pula ia akan bawa mati kebiasaan itu, yang disebut su'ul khatimah. Su'ul khatimah artinya kalau kita membiasakan diri selalu menggibah, selalu membicarakan aib dan kekurangan orang lain, maka dengan keadaan itulah kita dimatikan oleh Allah sebagai penghasut, penggibah dan pendengki. Nabi bilang begitu, bukan saya. Oke. Oleh sebab itu, jangan kita merasa tersinggung, merasa marah ketika kita dinasihati dan diingatkan. Karena saya manusia juga bisa salah dan bisa dinasihati. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Kita saling mengingatkan dan menasihati untuk kebenaran, dan saling mengingatkan untuk sabar dalam menjalankan perintah agama Allah. Berikut, apa sebenarnya yang indah dalam hidup ini? Yang indah dalam hidup ini hanya satu. Ketika kita dekat dengan Allah. Dekat kepada Allah tidak berlebih-lebihan dalam banyak hal. Dekat kepada Allah kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dekat kepada Allah kita selalu sadar bahwa di sekitar kita ada manusia. Maka itulah yang dimaksud saling memberi dan saling menerima dengan ikhlas. Coba kalau yang wafat almarhumah ini tidak ada pergaulannya, tentu kita tidak akan hadir di tempat ini. Betul? Nah, semasa beliau hidup, beliau menyapa kita. Semasa kita hidup,
beliau pernah memberi arti bagi kita, maka kita hadir di tempat ini karena mengingat amal kebaikan almarhumah. Tapi coba saya kasih contoh. Saudara punya hidup penuh dengan kejahatan. Kejahatan itu bukan mencuri, bukan merampok, tapi tiada hari tanpa fitnah, tiada hari tanpa ghibah, tiada hari tanpa dengki. Lakukan itu sepanjang hidup Anda, dan lihat nanti ketika di akhir kehidupan tidak ada orang seorang pun yang mau mendoakan Anda. Allah bisa karena biasa. Hati yang keras yaitu hati yang menganggap bahwa apa yang dia buat, dia yang menikmatinya, padahal apa yang dia buat belum tentu baik bagi orang lain. Nah, oleh karena itu peringatan takziah senantiasa mengingatkan kepada kami yang menyampaikan dan kepada kita semua yang mendengarkan untuk menyadari apa yang mesti kita perbaiki dan mengulang apa yang menjadi kebaikan dalam hal-hal di mana kita hidup bersama manusia. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, sebagai penutup, tadi sempat disinggung soal makan-makan ya sama Ustadz Sudi. Saya juga tersinggung tadi itu, karena saya rencana mau makan, tapi karena sudah disinggung tidak jadi makan. Begini, setiap kali kita mau makan, kita baca doa apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kalau seandainya saya mencuri seekor ayam dari tetangga, saya potong, saya masak, kemudian waktu makan saya baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, boleh? Tidak boleh? Kenapa ibu tidak boleh? Kan sama ayam itu dengan ayam yang di sini. Terus apa yang ibu bilang sana tidak boleh, di sini boleh? Nah, jawabannya satu. Yang membedakan di sana tidak boleh, di sini boleh adalah cara mendapatkannya. Yang di sini didapatkan dengan jerih payah, halal namanya. Yang di sana didapatkan dengan selagi ada kesempatan. Itu yang mengatakan ini haram dan itu halal. Maka untuk yang halal doa mustajab. Allahumma barik lana, ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap rezeki yang kau berikan. Mencuri ayam juga itu rezeki, tapi caranya yang salah. Betul tidak? Dia baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, turun keberkahan. Oke? Apa boleh manusia makan rezeki yang halal? Boleh? Boleh. Orang yang dekat kepada Allah tidak mau makan rezeki yang halal. Tidak ada orang yang dekat dengan Allah, para wali-wali Allah tidak mau makan rezeki halal, apalagi haram. Kenapa mereka tidak mau makan rezeki yang halal, apalagi haram? Karena mereka hanya mau makan rezeki yang ada berkahnya. Apa itu rezeki yang ada berkah? Rezeki yang setelah dikeluarkan hak orang, kasih keluar zakat 25%, 97,5%, itulah rezeki yang ada berkahnya. Itu yang dia makan. Jadi paham? Dan ketika dibaca Allahumma barik lana, maka turunlah sesuatu yang ada berkahnya. Jadi ada orang minta kepada Allah berkah, tapi ada orang sebelum dia makan sudah ada berkahnya itu makanan. Setelah dia keluarkan zakat. Makanya Nabi kalau makan, Nabi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena rezeki yang di tangan Nabi sudah diberkahi oleh Allah, karena sudah ada zakat dan sedekah yang keluar. Bisa dipahami, Bu? Mari khusyukkan dan tenangkan hati kita, penuh dengan pengharapan dan keyakinan. Semoga apa yang nanti kita nikmati diberkahi oleh Allah. Boleh? Jadi MC tidak usah baca doa makan lagi ya. Saya langsung baca saja. Allahumma barik lana
fima razaqtana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, demikian hikmah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz.